Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di hadis yang ke-36 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Nah, ini hadisnya agak panjang sedikit ya. Tentang hadis memenuhi atau membantu kesulitan sesama saudara seiman. Yang pertama adalah Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang memberikan kelonggaran dari seorang pada seorang mukmin dari kesulitan, dari kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan. Kata nafasa itu artinya ya seperti orang bernafas. Ya, diberikan kelancaran, kemudahan. Kalau orang nafasnya tersendat gitu ya, berarti ada sumbatan. Maka nafasnya nggak bisa. Nafasa artinya memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan. Dalam urusan dunia kepada sesama mukmin, maka Allah juga akan memberikan kelonggaran, kemudahan kepada orang tersebut dari segala permasalahan, dari segala persoalan kesempitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Nah, ini termasuk di antaranya adalah orang yang mungkin punya
punya kendala. Ya, seperti umpamanya orang yang sedang ditawan, ya membebaskan tawanan ya dengan meskipun harus dengan apa? Dengan tebusan ya. Kalau orang ditawan biasanya minta tebusan. Ya. Atau umpamanya ada orang yang di penjara, padahal mestinya tidak bersalah. Ya. Jadi sebenarnya tidak semua yang di penjara itu bersalah. Dan tidak semua yang di luar penjara itu mesti benar. Itu kaidahnya ya. Artinya memang ada juga orang yang di penjara itu memang karena dia menjadi korban. Ya. Tapi yang salah di penjara banyak juga. Ya. Tapi tidak mesti supaya ada pengecualian. Ya, contoh yang gampang kalau dalam Al-Quran, kalau kemudian orang yang di penjara itu pasti salah, berarti Nabi Yusuf salah. Gitu. Karena Nabi Yusuf juga di penjara. Dan hampir semua pahlawan kita itu pernah masuk penjara. Bung Karno pernah di penjara? Pernah di penjara. Ya. Mungkin bisa dikatakan ya, mesti masuk penjara dulu. Ya. Nah ini termasuk diantaranya melepaskan, membebaskan orang dari apa namanya kezaliman. Ya. Nah itu juga termasuk juga diantaranya masuk dalam bab nafasa an mu'minin kurbah min qurabid dunya. Wa yadkhulu fi hadzal bab ad-dhaman 'ala al-mu'sir wal kafalah bi badanihi liman huwa qadirun alaihi. Nah, termasuk juga adalah orang yang memberi jaminan dalam kategori memberikan melonggarkan kepada orang yang dalam kesulitan itu diantaranya umumnya menjamin menjadi penjamin. Kan ada ya Pak ya, orang itu harusnya dia ditahan. Tapi dengan jaminan seseorang, maka orang itu tidak ditahan. Ya, banyak ya, bisa ya. Bisa. Apalagi kalau menjamin ini orang yang, ya, orang yang, ya, semua tokoh gitu ya. Nah, maka bisa seseorang itu tidak ditahan. Apalagi dia kira-kira baru statusnya baru tersangka, disangka. Disangka ini kan bisa iya, bisa tidak. Maka orang itu kalau belum di divonis ya, diputus oleh pengadilan, maka dalam hukum kita itu dikenal praduga tak bersalah. Sebelum orang itu diketok palu oleh hakim bahwa orang ini benar-benar terbukti melakukan kesalahan, maka dia ya statusnya baru tersangka didakwa, ya bisa dakwanya benar, bisa tidak. Nah, buktinya banyak juga orang yang sudah ditahan, ditersangkakan, tapi ternyata bebas juga ya. Nah, dulu masih ingat cicak dan buaya, ya lah, ya. Nggak tahu ketua KPK sekarang ditahan enggak? Enggak ya, enggak ditahan. Kenapa? Karena ada yang menjamin. Ya, nah, tentu dalam hal apa dulu ya? Ya, kalau orang ini memberikan jaminan
Contoh umpamanya ada orang ini guru ngaji takmir masjid itu orang ngerti ngopo-ngopo ternyata ono gerobokan atau gitu langsung keciduk gitu kan. Padahal dia nggak ngerti apa-apa, kebetulan pas di dekat situ gitu. Nah, yang biasanya kan kalau eh, aparat keamanan ya dijupuk saya kabeh gitu ya. Apalagi dipilih gitu. Kalau kemudian memberikan jaminan, kita tahu bahwa orang ini nggak pernah berbuat kejahatan kriminal apapun. Ya, selama saya ini dia tokoh, tolong ini jangan ditahan. Ya, statusnya sebagai saksi boleh. Ya, bahkan mau tersangka pun ya boleh, tetapi jangan ditahan. Hal-hal seperti ini bahkan sampai melepaskan orang yang memberikan orang yang dia di penjara karena terzolimi. Ya. Nah, maka yang seperti ini pun juga itu masuk dalam kategori. Jadi ada orang yang, nah kalau kaitan hukum itu banyak sekali masalah. Ada orang yang karena ketidaktahuannya tentang masalah hukum yang berlaku. Ada nenek-nenek gara-gara nebang pohon kayu di perhutani, ya nenek-nenek ini kuatnya kira-kira ngetok kayu niku pinten. Sak kuat-kuatnya nenek-nenek niku lho nggih. Apa ya kuat? Nenek-nenek itu bawa senso, gergaji mesin. Kan juga nggak kuat ya. Ya hanya pakai gergaji atau golok itu. Dipotong, arep digo kayu go. Ya untuk kebutuhan. Nah, dilarang ya. Ternyata itu diproses hukum dan sampai di pengadilan. Nah, hakim itu tidak boleh menolak. Jadi kalau perkara itu sudah sampai di pengadilan, maka hakim harus mensidangkan. Dengan terdakwa nenek-nenek, dakwaannya mencuri pohon 2 pohon. Pohon kecil, ambruk, ini pinggir. Nah, terus kemudian dipotonglah dia, dibawa pulang. Dikena dengan dakwaan pencurian kayu itu milik perhutani. Perhutani namanya negara tadi. Ya. Itu terjadi kasus seperti itu. Nenek-nenek. Ya, ya walaupun toh pada akhirnya kemudian diputus bersalah, tetapi tidak kemudian hanya didenda, tidak sampai di penjara. Tapi logikanya ya, untuk bisa sampai di depan meja hijau pengadilan itu kan prosesnya panjang loh Pak. Kan mesti harus di BAP dulu toh, diperiksa dulu oleh kalau ya dari kepolisian terus ke kejaksaan baru di sidangnya. Ayo loro niku piro regane niku. Nggih. Tetapi itulah potretnya masih ada yang demikian itu. Niki mboten pembalap Kalimantan sing ngentekke alas pirang-pirang atus hektar sing nganggo bulldozer sak gede-gede ini kan. Nenek-nenek golek kayu niku lho. Ning ternyata kok yo isi tekan pengadilan dan disidang. Itulah ironis ya, kasus-kasus hukum di negeri kita. Ngono yo kok saya berpikir, nah ini kejaksaan yang ngono yo kok diunggahke. Betul gitu. Nah kalau hakim memang nggak punya, hakim itu nggak bisa menolak. Kalau sudah sampai P21, ya saya pernah protes curhat. Kebetulan saya punya konco-konco ketua hakim pengadilan
negeri gitu tak tanya. Ya, kebetulan jamaah dulu waktu haji saya yang bimbing. Pak Hakim, kasus kayak begitu apa? Kenapa harus disidangkan di Hakim? Ustaz, ketentuan hukumnya kalau sudah P21 dari kejaksaan, dari penyidik terus kemudian ke kejaksaan itu dibawa ke pengadilan harus disidang. Jadi hakim nggak boleh menolak itu. Ya, oke. Nah, tapi kalau masih di bawah di penyidik ya dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan, nah itu bisa. Oh ini nggak memenuhi, ini nggak bisa dilanjut. Bisa. Nah makanya kadang-kadang mau deal-dealnya di situ. Ya, diteruskan apa lagi? Nah, kan begitu ya. Boh itu ya. Nah, inilah termasuk hal-hal seperti ini makanya ya sekarang ini ya kita mendoakan ya justru orang-orang yang dalam tanda petik terzolimi dalam urusan-urusan hukum itu larinya kepada siapa saja pokoknya namanya orang itu kalau kayak kelelep itu Pak. Orang mau tenggelam itu kan apa wae dicekeli dipegang. Ambot dicali apa dicekeli kan gitu. Kita lihat suatu saat ketika Hotman Paris ya, seorang advokat hukum penasihat hukum membuka dia. Ini ya setiap hari apa gitu dia bikin itu ya. Siapa yang punya kasus-kasus hukum boleh apa namanya konsultasi gratis Pak. Itu orang yang pengen konsultasi hukum antri Pak. Dan padahal Bang Hotman ini ya bukan orang ustadz ya, bukan ustadz ya. Ya ngerti deh tau. Hotman Paris kayak apa? Ini. Gitu ya. Tapi dilihat sisi yang lainnya. Betapa orang membutuhkan dia karena dia seorang praktisi hukum, dia ngerti tentang aturan-aturan hukum dan dia membela kepada orang yang nggak bisa bayar. Nah, duitnya akeh iso nyewa pengacara, mahal. Pengacara itu argone itu per menit ya, Pak. Kan gitu toh? Ya, apalagi kasusnya kalau nilainya besar berarti bayarannya. Saya kadang-kadang ya Allah, ya walaupun sekarang ini Hotman ini dia senang dekat dengan kalangan Islam ya. Bahkan sering-sering ke pesantren, bahkan ada yang menyebut dia itu sudah dipanggil Gus Hotman. Ya kita doakan mudah-mudahan ya kayak siapa Deddy Corbuzier gitu ya. Terus kemudian dia masuk Islam. Karena dia tahu bagaimana dia belajar. Nah inilah. Nah ini banyak sekali kasus-kasus terutama hukum ya yang kadang-kadang orang kalau nggak tahu tentang bagaimana aturan hukum itu, ya, kita lihat memang di peradilan di hukum kita ini kan mafianya lebih banyak. Benar ya Pak? Oh kelasnya ketua KPK yo, gitu. Firly ya mungkin karena banyak temennya ya, nggak sampai ditahan. Tapi kata yang pernah di ininya model-model donggawa duit sak resep donggawa anu kayak begitu itu kayak wes jadi hal yang umum ya. Nah, makanya orang-orang yang dalam kondisi dia sebenarnya benar terus kemudian dia itu terzolimi ya. Banyak orang yang punya tanah diserobot tanahnya juga ada ya tak? Ya, karena nggak punya mungkin sertifikatnya hilang mobilnya gitu ya tahu-tahu kemudian serobot orang lain. Nah, yang ini orang yang menolong orang dalam kesulitan seperti ini maka Allah kelak juga akan memberikan pertolongan, Allah berikan kelonggaran dia nanti di saat kesulitan di hari kiamat. Nah, maka orang-orang yang punya
power, dia yang punya kekuasaan, dia yang punya dia punya kemampuan untuk itu, maka hendaklah digunakan untuk membantu orang dalam kesulitan. Termasuk sekarang ini orang yang di sama rentenir, ya, terjerat dalam utang apa, pinjol. Sekarang itu ya Allah, sampai bahkan sudah berapa yang bunuh diri gitu, karena urusan dengan rentenir pinjaman online. Nah itu sudah bahkan sampai ya rumahnya terjual semua karena bunganya itu sudah tidak ya masuk akal. Nah yang begini-begini ini ya saya pernah ketemu ada beberapa teman itu yang spesialis, dia itu mengadvokasi orang-orang yang terjerat rentenir yang kadang-kadang tidak masuk akal. Utang hanya 10-20 juta, tapi kemudian bisa membengkak jadi ratusan juta, bahkan rumahnya disita. Nah, mereka kadang-kadang menggunakan jasa debt kolektor, preman. Nah, kan orang ya, kadang kan diantam juga kan. Nah, ini ada yang kalau dia memang orang yang benar, orang yang dibela Pak. Karena dia ini juga orang preman, jadi preman ketemu preman. Ya, kayak ngono aku ya preman. Akhirnya ya dia kewajibannya adalah mengembalikan pokoknya. Nah, orang dalam kesulitan ya Pak ya. Itu mungkin anaknya lebih gede bangane boe. Bunga dari utangnya lebih besar. Karena kan waktu gitu kan. Tambah bulan, tambah lagi berapa persen, tambah berapa persen lagi. Ya, kira-kira apa? Padahal Quran mengajarkan kalau orang yang tidak mampu untuk melunasi maka hendaklah diberikan waktu, diberikan kelonggaran waktu itu ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dalam kesulitan maka berikanlah waktu sampai dia memiliki kemudahan untuk melunasi. Nah, malah anjurannya Quran kan wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan hutangmu itu, kamu hapuskan, nah itu menjadi lebih baik lagi. Ini ya arang-arang gitu. Melunasi atau menghapuskan hutangnya. Itu termasuk di antara sedekah yang terbaik. Wal kafalah bi badanihi liman huwa qadirun. Ammal ajizu fala yanbaghi lahu dzalika. Nah, kalau orang yang tidak mampu ya enggak usah sok-sok pahlawan. Terus aku yang jamin sampai si sopo kan gitu ya. Nah, jadi termasuk umpamanya orang yang menjamin utang kayak gitu. Ini masjid butuh duit, yang utang wae ora apa-apa, aku yang jamin. Padahal ora apa-apa. Nah, ya, kalau orang umpamanya menjadi kafil ya atau menjadi penjamin utang seseorang yang dalam hal untuk kebaikan. Contoh umpamanya masjid ini mau membangun, rantai duit terus utang ke orang, tapi rantai jaminan juga. Nah, kalau ada orang yang aku senjamin, nah, gitu ya, saya sebagai penjaminnya. Nah ini nggak bisa bayar, nanti saya yang membayar menjamin. Nah itu juga masuk dalam kategori man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Waqala ba'du ashabil kafal inna fit taurati maktuban al-kafalatu mazmumatun. Awwaluha nadamah wa awsatuha malaman wa akhiruha gharamah. Fa in qila
qala Allah Ta'ala wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di surat Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat pahala. Man jaa'a bil hasanah, satu kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan asyru amsalihha, 10 kali lipat kebaikan itu. Wa hadzal hadits yadullu ala anna al-hasanah bimithliha li'annaha qubilat bi tanfisi qurbah wahidah wa lam tuqabil bi asyri qurabin min yaumil qiyamah. Artinya bahwa kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di dunia ketika dia ditolong, dia dibantu, maka orang yang menolong, membantu itu akan juga dibalas oleh Allah. Ketika kelak di akhirat dia dalam kesulitan akan juga diberikan kemudahan. Nah, apa sajakah yang termasuk kesulitan di hari kiamat itu? Wa min qurabi yaumil qiyamati tastamiru ala ahwalin katsirah wa ahwalun sahbah wa makhawif jannah. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kesulitan di dunia, bandingannya dengan nanti di akhirat itu enggak ada apa-apanya. Berlipat-lipat beratnya. Ya. Bahwasanya ya kalau kesulitannya orang di dunia itu kan pol-polen apa Pak? Puncak kesulitan orang yang dunia ini apa? Taruhlah maunya di penjara ya. Di penjara itu paling susahnya apa? Hah? Yang paling ekstrimnya. Hukum paling berat apa? Kan mati kan memang mati lah. Baru mati sudah selesai nggak? Selesai. Ada nggak orang habis dihukum mati terus dihukum apa meneh? Nggak ada ya. Ada. Hukuman paling berat di dunia ini kan hanya di hukum mati. Nah, di Indonesia ditembak. Nah, nang Arab dipancung. Ada sebagian yang lain digantung. Ya, kalau di dunia bar mati itu orang nek mati ya wis ora lara meneh. Ya kan? Matinya sakitnya hanya sekali itu pas mati itu. Baru itu sudah enggak dalam ada permasalahan lagi kan. Nah, tidak dengan di akhirat. Ya. Kalau di akhirat ya, la yamutu fiha wala yahya. Di Quran ada disebutkan. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tazakka. Ora urip, ora mati. Iku mbayangkane diarani urip ya ora kaya urip, diarani ya ora iso mati, wala layamu tuh tidak mati fiha di akhirat itu ya. Di neraka, di azab itu tidak bisa mati dan juga tidak bisa hidup dengan kehidupan yang ya wajar ya. Nah, maka di sini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya bagaimana orang yang selalu menolong kesulitan orang lain. Wa anna man nafassal qurbata 'alil muslimi yuhtamu lahu bi khairin. Jaminannya orang yang membantu menolong orang yang dalam kesulitan di dunia
yukhtam lahu bi khairin. Dia akan diberikan akhir kehidupannya yang baik. Artinya dia akan diberikan husnul khotimah. Wa yamutu alal Islam, dan akan dicatat ketika dia mati oleh Allah, dimatikan, diwafatkan dalam keadaan iman Islam. Ya. Li'annal kufar la yurhamu fi daril akhirah wa la yunaffasu anhu min qurbihi syait. Ya. Karena hanya orang-orang yang beriman yang nanti di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak akan mendapatkan rahmat di akhirat. Ya. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, itu bedanya. Sifat Allah Ar-Rahman itu, rahmat kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk-makhluknya di dunia. Baik yang beriman, baik yang taat maupun yang tidak, semua dikasih. Ya, maka jangan heran kalau kok yo wong Israel kok iso jek urip ya nang dunya. Kira-kira begitu ya. Wong jahate kaya ngono karo Gusti Allah ya kok iso dikei pangan ya. Ya kok ora ditumpes sisan ngono ya. Pikiran kita ya. Itulah karena rahmatnya Allah. Allah Maha Rahman. Di dunia ini semua dikasih. Sing iman, sing ora iman, sing taat ra taat, sing sregep ibadah, sing gento-gento, sing semua dikasih nikmat oleh Allah. Ya. Bahkan kadang-kadang sing ora do ibadah pun malah rezekine luwih akeh. Ya, itu karena rahman, sifat rahmatnya Allah itu wasi'at kulla syai'in, mencakup meliputi semuanya. Tapi rahmannya Allah, Allah itu memiliki nama Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Ya, seperti di surat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman maka rahmatnya semua dapat. Tapi Ar-Rahim, rahmat Allah yang diberikan di akhirat. Dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Maka ketika di akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, nggak dapat rahmatnya. Nah, kalau kita baca dalam tafsir, Ar-Rahman ya, kang welas asih ono ing donya, ya. Ar-Rahim kang welas asih ono ing akhirat. Di dunia semua dapat. Ya. Tapi kalau di akhirat yang dapat welas asihnya Allah hanya orang-orang yang beriman. Ya. Maka dari itu, fabihadzal wa'dil alim falyafikul wafikun limisli hadza falyamalil 'amilun. Nah, maka hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang membantu kesulitan orang lain. Ya, nah maka mungkin ya ada saudara kita, ada sahabat kita dalam dia kesulitan. Nah, masalahnya itu kan macam-macam ya kan. Ono sing masalahnya diancam orang, ada masalahnya yang macam-macam kayak masalah hukum dan sebagainya. Kalau memang kita itu punya kemampuan, punya kekuatan untuk bisa menolong itu, maka lakukanlah. Karena itu keutamaannya luar biasa. Ya. Ya, ini namanya termasuk ya orang-orang yang terlilit-lilit hutang gitu ya. Nah, terlilit hutang. Nah, makanya saya sampaikan begini, masjid-masjid yang pada punya kas yang puluhan juta, orang nganggur, orang jenggo apa, lebih baik
digunakan untuk membantu jamaah-jamaahnya sing wis cetha sregep-sregep nang masjid yang terlilit masalah hutang, rentenir. Bang Plucit ki duwe papat. Esuk ana awan sederok teko meneh. Zuhur ana, asar ana meneh. Orang itu bisa bayangkan Pak ya, sehari ditagih ping papat niku rasane kaya opo. Gila. Nah, jadi saya pernah melihat sendiri itu wis ora tegel. Apa ya iso urip kok digoleki wong angger pendak teko Bang Plucit sijine meneh. Teko meneh. Teko meneh. Bisa bisa kita membayangkan ini kira-kira kalau dia itu orang bunuh diri itu wis apik itu. Ya, ya. Kadang-kadang hanya mungkin karena untuk ya urusan-urusan yang ya, mungkin karena dia butuh untuk pengobatan untuk apa keluarganya yang sakit, untuk anaknya yang sekolah yang kayak gitu. Nah, ini jadi ya banyak ya permasalahan kehidupan itu kan luas sekali. Nah, maka Nabi mengajarkan siapa yang bisa menolong kesulitan sesama saudaranya, maka Allah juga akan memberikan nanti kemudahan pertolongan dia ketika nanti di akhirat. Wa fil hadis dalilun ala istihbabi. Nah, kemudian juga di dalam eh, hadis apa namanya sebelumnya itu tentang baca waman yassara ala muksirin. Kalau yang kedua ini memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan dia di dunia dan akhirat. Ya, hadis ini lebih kalau orang itu memudahkan urusan orang di ya tentu di dunia yang kita hidup di dunia. Maka Allah juga akan memudahkan urusan orang itu di dunia terlebih-lebih di akhirat. Nah, jangan sampai sekarang ini prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa? Dipermudah. Nah, iso jadi seminggu ngapa kok kudu sedina jadi. Modelnya kan begitu ya, Pak ya. Tumpuk baik. Tanda tangan kayak padahal pengkaret tanda tangan. Ngenteni numpuk saya sampai seminggu. Ya, model-model birokrasi yang begini ini itu yang membuat kita sendiri sebenarnya nggak maju-maju. Ya. Kadang-kadang ini zaman wis model-model kayak ini ini urusan administrasi begitu. Aku sekarang ini apa-apa kan wis digital semua tuh, bayar listrik mana jangan saya tahu bayar toh, biar bayar neng KUD, suwe banget itu antri. Saiki wis ora kanggo jamane. Lah saiki wong arep bayar pajak dadak antrine suwi. Kamu arep bayar loh padahal. Ya. Oh ini Pak, ini harus bawa ini surat ini. Lah kak ya wis ana nang sistemnya kabeh. Kok iso njaluk takon KTP bareng KTP mana KTP hari gini gue sudah kan ada KTP digital gitu ya. Sekarang paspor aja udah pakai paspor digital. Nah kadang-kadang saya itu juga birokrasi kok ngene wae. Ngene kok negara maju iki. Wong-wong nggak tahu sekarang udah berubah. Pensiunan wis simbah-simbah tuyuk-tuyuk kudu teko dhewe. Tasik ngoten mboten Bu. Sesuai aku tadi presiden tak ganti ya. Yang orang nyapres sih salah. Saya kadang-kadang itu kenapa begitu? Di mana orang-orang tuanya mau melakukan rekoso kok dadak arep nang kantor pos nang ngene BRI. Ya Allah, antrine dawa gitu ya. Hanya untuk menerima pensiunan sing
Ya kadang-kadang ya pensiunnya sesuai dengan anu ya nek sing mung sayuta setengah mau kenapa negara itu kok tidak bisa memuliakan wong sing wis tuwa-tuwa kaya wong ditekani, petugasnya lah yang gampang. Atau sekarang kan sudah ada namanya si transfer kali ya wis direkening dhewe-dhewe lah. Wong wis duwe rekening OVO, duwe rekening ini, rupanya macam-macam. Kadang-kadang ora percaya nggih Pak nggih. Nah ini Pak, khawatir Pak untuk membuktikan ini saya urip ora. Kadang-kadang sing mati saya tromo pensiun. Sudah ada sistemnya, kan begitu ya. Nah ini kadang-kadang sing angel, sing gampang kenapa kudu digawe? Nah, gitu. Sekarang ini masuk jalan tol aja serang nganggo bayar gitu, gesek. Besok lagi sudah nggak pakai Pak. Besok lagi mobil itu langsung karena sudah dipasang ada kayak chip gitu ya. Berarti nggak usah berhenti lah, usah nempel-nempel ini kadang-kadang orang tekan tidak buka untuk nganggo apa kayak. Nah, besok sudah otomatis. Jadi jarak sekitaran sudah ada. Nah, ini kan zamannya sudah teknologi sudah sedemikian ini. Masa kok nompo pensiun saya kudu tanda tangan ruyuk-ruyuk simbah-simbah nang ngarep. Mas jan jelek tenan ya. Nah, yang begini-begini ini harusnya ini sudah kanggo kabeh menjadi birokrasi kaya ngene. Ya, sudah saatnya nih orang-orang sepuh-sepuh kayak gini. Coba engko nek mlaku nek dalan nek ketiba bareng gitu. Ya, malah dua kali gitu. Ora sumbut karo sing ditampa karo nggo bayar ning dokter kan gitu. Nah, ini. Jadi kadang-kadang tidak semangatnya tidak mempermudah, tapi malah golek-golek yang angel. Nah, jangan sampai. Karena prinsipnya yang diajarkan Nabi itu siapa yang memudahkan urusan orang lain maka dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, begitu. Tapi bukan berarti kemudian ini yang ya terus kemudian yang uh, sehingga bener-bener gitu. Nah, bukan berarti nanti keputusan bisa dirubah. Iso kaya ngono gitu. Engko undang-undang bisa dirubah. Oh ini ora cocok undang-undangnya terus dirubah di judicial review. Tidak begitu maksudnya ini adalah memang betul-betul orang yang kesulitan kan begitu ya. Kita sering mengadvokasi ya nun sewu kadang-kadang wong ora duwe BPJS ngerti-ngerti lara apa kecelakaan ora iso diklaim. Sapa sing bayari? Kan kita tahu sendiri nek pasien umum kan ya mahal Pak ya. Akhirnya harus diurus BPJS-nya. Nah, ngurus BPJS ki nek ora anu ya ora gampang ya, nggih. Kudu nelpon sik sapa sih. Nelpon gitu ya. Berkali-kali teman-teman ngurus ke orang-orang yang dia masuk tidak masuk dalam jam kesmas, tidak masuk dalam ini. Jadi repot itu. Diarani eh, miskin ya miskin banget gitu ya. Nanggung-nanggung deh kan. Nah, tapi begitu dalam kesulitan, nah, nah yang begini-begini harus diadvokasi. Nah, maka kita selalu kadang-kadang minta tolong, tolong dong ini anak orang duit, nggak bisa gini, nggak bisa ngurus nanti bisa nggak dibantu. Alhamdulillah BPJS-nya bisa diurus, bisa diklaimkan. Yang begini-begini ini sekalian, ya, termasuk juga kadang-kadang urusan darah. Ngerti-ngerti orang harus operasi, butuh darah sekian, golek darah terpuji kan angel orang dodol darah, gitu Pak. Nah, kayaknya teman-teman sekarang membuat grup ya donor darah. Ada wis ono sendiri-sendiri Pak, butuhin apa O, A, AB semuanya sudah jadi. Nah, orang yang mau donor darah, nyumbangkan darah untuk orang yang mau operasi, insya Allah, maka dia akan dimudahkan hidupnya oleh Allah karena dia memudahkan urusannya orang. Makanya saya kadang-kadang berpikir begini. Saya tanya ke teman-teman yang gawe aturan-aturan DPR ini kan tugasnya gawe aturan tau gawe undang-undang kan DPR kan pemerintah. Tolong yang itu yang sing donatur, sing donor-donor darah itu
Mbok nek numpak sepur rasa bayar, mergo donor gitu. Kira-kira nek wis donor berapa kali ngono dikai kartu ngoten. Iki nek nanti ora usah bayar, numpak sepur ora usah bayar. Numpak pesawat diskon 50%. Kan enak tuh nggih. Nah, sehingga orang semangat untuk berbuat baik. Engko donor darah PMI ora kekurangan. Kenapa? Karena kalau orang menjadi orang baik itu kita difasilitasi oleh negara. Umpamanya kalau orang ini sudah donor darah 10 kali oleh kartu silver gold. Ini apa-apa diskonnya 50%. Kan enak tuh nggih. Pajaknya ya diskon 50% ora usah pajaknya dibayari negara gitu. Ini orang akan berbuat baik kan gitu. Ini kadang-kadang orang baik ini belum diberi apresiasi. Justru kadang-kadang ono koruptor mati malah dimakamkan di makam pahlawan. Gitu gitu. Terjadi tadi ya. Terjadi. Kok ya Allah, kok ya iso kaya ngono ya. Kok ono ya. Koruptor divonis penjara. Ten penjara loro mati. Loh kok iso dimakamkan di makam pahlawan. Iya iki logikane iki. Nah, apa makam-makam sing dimakamke apa ya iso nek oleh iso demo ki yo jenazah-jenazah sing nang kono kuwi do protes lho lah. Kok iso mbok campurke nang kene iki piye kan gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang ya tapi itu terjadi ya. Hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional kita itu tidak bisa kita terima. Wallahu waman yang ketiga waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Nah, ini menutup aib saudaranya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengetahui atau melihat, mendengar kekurangan saudara kita, maka tentu ini yang dia tidak yang tidak niatkan. Ya. Semua orang kan pasti punya sisi-sisi kekurangan. Kalau kemudian dilalah itu kita tahu, maka kita semangatnya atau perintahnya untuk menutup. Ya. Kecuali memang dia itu malah justru sengaja untuk dia perlihatkan. Ya. Nah yang demikian itu rasa ditutupi wong. Ngopo tak tutupi wong dia malah diumbarok. Ini untuk orang yang memang dia tidak membuka aibnya. Nah maka kewajiban kita menutup. Nah siapa yang menutup aibnya maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Tapi nah kalau sekarang ini gimana orang ini malah dia sendiri membuka-buka aibnya. Ya, bahkan hal-hal yang buruk itu diviralkan dia sendiri. Kan gitu ya. Nah, ini jadi mestinya itu dia tidak publis, dia tidak sebarkan. Tapi dia sendiri kadang-kadang malah disebarkan. Yang itu sesungguhnya merupakan sebuah aib, sesuatu yang tidak elok, tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain. Nah, maka dalam falsafah Jawa kita ini juga diajari gitu Pak. Namanya apa? Mikul dhuwur mendem jero. Itu sebenarnya adalah ajaran man satara musliman. Nutup semua aib-aib kekurangan sesama saudara. Keluarga itu ya. Man satara musliman satarahullah. Tidak semua yang kita ketahui itu harus kita katakan kepada orang lain. Ya. Jadi mungkin cukup aku ngerti. Tapi tidak perlu orang lain semuanya harus tahu. Apalagi kalau itu jelas-jelas bisa merupakan sebuah aib
sebuah hal yang tidak pantas, ya, menurunkan apa namanya kehormatan, kedudukan, nama baik seseorang. Nah, maka kita menutup itu perintahnya agama. Nah, maka mari termasuk kita sendiri, aib kita itu mesti punya. Ya, aib kita juga kita tutup. Apalagi aibnya orang lain. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allahu a'lam bishawab. Masih separuh hadisnya panjang ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di kesempatan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.